Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan bahas soal penilaian harian beserta kunci jawabannya. Kelas 6 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah pada tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup dengan subtema 3 Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Namun sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya bagi kalian yang belum, serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah A. Menyusui anaknya, B. Tidak memiliki daun telinga, C. Memiliki kelenjar susu, dan D. Tubuhnya ditutupi dengan rambut. Jawabannya adalah ya, B. Tidak memiliki daun telinga. Berikutnya soal nomor 2. Perhatikan daftar hewan di bawah ini. Pertama, ikan mujair, kedua kadal, 3 kucing, 4 platypus. Hewan di atas yang berkembang biak secara ovipar ditunjukkan oleh nomor A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, dan D2 dan 4. Jawaban yang benar adalah ya, 1 dan 4. Berikutnya, perhatikan rantai makanan di bawah ini. Rumput dimakan belalang, makan kadal, kemudian kadal dimakan elang. Dalam rantai makanan tersebut, belalang berperan sebagai A. Produsen, B. Konsumen 1, C. Konsumen 2, dan D. Konsumen 3. Jawaban yang benar adalah ya, konsumen 1. Berikutnya soal nomor 4. Tidak memaksakan kehendak dalam mengikuti musyawarah termasuk contoh sikap pengamalan nilai Pancasila, terutama sila yang A pertama, B kedua, C ketiga, dan D keempat. Jawaban yang benar adalah ya, keempat. Berikutnya soal nomor 5. Sikap yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan sebuah pendapat di dalam musyawarah adalah A. Memaksakan kehendak kepada orang lain, B. Mengubahkan pendapat dengan sopan dan jelas, C. Memotong pembicaraan orang lain, dan D. Marah-marah ketika pendapat kita tidak disetujui. Jawaban yang benar adalah iya, mengubahkan pendapat dengan sopan dan jelas. Berikutnya soal nomor 6. Sikap berikut ini yang mencerminkan nilai Pancasila sila kedua adalah A. Berlaku hidup sederhana, B. Membeda-bedakan teman, C. Menolong teman yang tertimpa musibah, dan D. Menggunakan produk dalam negeri. Jawaban yang benar adalah ya, menolong teman yang tertimpa musibah. Berikutnya soal nomor 7. Bentuk negara Filipina adalah A. Republik, B. Monarki, C. Kesultanan, dan D. Republik Sosialis. Jawaban yang benar adalah ya, Republik. Berikutnya soal nomor 8. Negara anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah adalah A. Indonesia, B. Malaysia, C. Singapura, dan D. Thailand. Jawaban yang benar adalah ya, Thailand. Berikutnya soal nomor 9. Mata uang negara Myanmar adalah A. Rai, B. Baht, C. Kyat, D. Peso. Jawaban yang benar adalah iya, Kyat. Kemudian soal nomor 10. Di bawah ini yang termasuk ciri-ciri kesimpulan yang baik kecuali A. Dibuat berdasarkan ide pokok, B. Berbeda dengan isi bacaan, C. Berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, dan D. Berisikan inti sebuah teks.
Jawaban yang benar adalah ya, berbeda dengan isi bacaan. Berikutnya soal nomor 11. Di bawah ini yang bukan termasuk cara membuat kesimpulan yang baik adalah A. Membaca teks dengan seksama, B. Membaca teks dengan sekilas, C. Menyimpulkan isi cerita, dan D. Mencatat pokok-pokok pikiran di tiap paragraf. Jawaban yang benar adalah ya, membaca teks dengan sekilas. Berikutnya soal nomor 12. Saat menyampaikan laporan pengamatan secara lisan, penyaji harus memperhatikan A. Lisan, B. Lafal, C. Intonasi, dan D. Lafal dan intonasi. Jawaban yang benar adalah ya, lafal dan intonasi. Berikutnya soal nomor 13. Di bawah ini yang termasuk bahan untuk membuat plastisin kecuali A. Tepung, B. Minyak sayur, C. Gula, dan D. Pewarna makanan. Jawaban yang benar adalah ya, pewarna makanan. Berikutnya soal nomor 14. Teknik membuat patung dengan bahan dasar tanah liat adalah A. Cetak tekan, B. Pahat, C. Butsir, dan D. Cor. Jawaban yang benar adalah ya, cetak tekan. Berikutnya soal nomor 15. Pembuatan patung dengan cara dipahat biasanya berbahan dasar A. Bubur kertas, B. Sabun mandi, C. Plastisin, dan D. Kayu. Jawaban yang benar adalah ya, kayu. Berikutnya soal nomor 16. Musyawarah mufakat merupakan makna yang terkandung dalam Pancasila. Iya, sila keempat. Berikutnya soal nomor 17. Teks yang dibuat setelah melakukan aktivitas pengamatan terhadap suatu objek tertentu adalah ya, teks hasil observasi. Berikutnya soal nomor 18. Penemu bunga Rafflesia arnoldii adalah ya, Thomas Stamford Raffles. Berikutnya soal nomor 19. Jenis kerjasama yang melibatkan dua negara disebut ya, kerjasama bilateral. Berikutnya soal nomor 20. Jenis patung yang terdapat di dinding Candi Borobudur adalah ya, relief. Berikutnya soal nomor 21. Uraian. Sebutkan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ya, suka menabung, tidak bersikap boros, tidak bergaya hidup mewah. Berikutnya soal nomor 22. Bagaimana cara menentukan ide pokok suatu bacaan atau teks? Ya, dengan menemukan kalimat utama. Berikutnya soal nomor 23. Apa tujuan perlindungan hewan dan tumbuhan langka? Ya, agar tidak punah. Berikutnya soal nomor 24. Sebutkan ekspor dan impor negara Thailand. Ya, ekspor utama padi dan impor utama adalah bahan perindustrian. Berikutnya soal nomor 25. Jelaskan yang dimaksud teknik pahat. Ya, teknik pahat adalah pembuatan karya dengan cara mengurangi sedikit demi sedikit sehingga menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan alat pahat. Demikian tadi pembahasan soal. Untuk latihan soal ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya bagi kalian yang belum. Dan bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.